Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi leasing. Di sini saya sendiri, Safira Oktavia, dan anggota saya. Saya Citra Audia. Saya Dwi Santi Ratna. Saya Sabila Aisyah Putri. Yang pertama, definisi leasing. Leasing adalah pembiayaan peralatan atau barang modal suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses produksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Pasal 1, leasing adalah salah satu kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal, baik itu sewa guna usaha dengan baik opsi ataupun tanpa hak opsi yang digunakan oleh pihak penyewa dalam jangka waktu tertentu dan mendapat pembayaran secara angsuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis leasing. Yang pertama ada kapitalis. Leasing jenis ini nasabah atau lease yang membutuhkan barang atau modal menentukan sendiri kriteria dan spesifikasi barang yang dibutuhkan. Lalu yang kedua ada operating lease. Jenis leasing ini yaitu pihak lesser membeli barang kemudian disewakan kepada lease dalam jangka waktu tertentu. Jenis yang ketiga yaitu ada sales type lease atau lease penjualan. Lease penjualan ini biasanya dilakukan oleh perusahaan industri yang menjual lease barang dari hasil produksinya. Yang keempat ada leverage lease. Lessor tidak membiayai objek leasing hingga sebesar 100% dari harga barang, melainkan hanya sekitar 20% sampai 40%. Sisa harga kemudian akan dibiayai oleh credit provider. Lalu jenis yang kelima yaitu ada cross-border lease. Lessor dan lease terletak tidak dalam satu negara, melainkan di dua negara yang berbeda. Selanjutnya ada kelebihan dan manfaat leasing. Yang pertama ada fleksibel, yaitu bagan struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan lease. 2. Tidak perlu jaminan, yaitu hak kepemilikan sah atas aktiva dalam leasing yang di-lease dan pembayaran lease sesuai pendapat oleh aktiva bisa dijadikan jaminan untuk lease tersebut. Yang ketiga, capital saving, yaitu pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah. Yang keempat, pelayanan cepat. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan sehingga bisa lebih produktif lagi. Yang kelima, terhindar dari inflasi, yaitu dalam kegiatan leasing, para nasabah bisa menghindari kerugian karena inflasi karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Yang keenam, dilindungi hukum, yaitu pihak lessor dan pihak lease akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang tidak bisa dibatalkan walaupun sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Yang ketujuh, cara mendapatkan aktiva, yaitu dengan pihak leasing seringkali dijadikan sebagai satu-satunya pilihan utama saat perusahaan ingin melakukan modernisasi dalam meningkatkan produktivitas tapi sulit dalam hal pendanaan. Leasing, lease, kontrak sewa atas pemanfaatan harta dengan jumlah sewa tertentu dalam kurun waktu tertentu. Lease, pihak nasabah atau penggunaan dalam bentuk perorangan atau perusahaan yang memanfaatkan modal dari pendanaan perusahaan leasing. Lessor, pihak pemilik aktiva atau barang dalam selanjutnya akan di-lease. Lease term, jangka waktu lease yang bersifat mutlak dan tidak bisa dibatalkan. Residual value, nilai leased aset yang diperkirakan bisa diterapkan ketika memasuki akhir periode sewa. Yang selanjutnya, sifat-sifat leasing. Ketentuan kontrak lease sangat berbeda-beda, variabelnya meliputi ketentuan dan denda akibat pembatalan, periode lease, opsi pembaruan atau pembelian dengan harga murah, umur ekonomis aktiva, nilai residu aktiva, pembayaran lease minimum, suku bunga yang tersirat dalam perjanjian lease seperti pemeliharaan, asuransi, dan pajak. Selanjutnya ada fungsi leasing. Fungsi leasing yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Bedanya, bank konvensional akan memberikan pinjamannya dalam bentuk uang, sedangkan leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang, yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsuran. Lalu selanjutnya ada tujuan leasing. Tujuan leasing umumnya adalah guna memberikan kemudahan masyarakat dalam memiliki barang modal walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi.
Perusahaan leasing di Indonesia. PT BFI Finansia Indonesia. PT BFI Finansia Indonesia berdiri pada tahun 1982. Pada awalnya, perusahaan ini bernama PT Manufakturer Hannover Leasing Indonesia, yang merupakan sebuah perusahaan gabungan antara Manufakturer Hannover Leasing Corporation dari Amerika Serikat dengan pemegang saham dari Indonesia. Contoh soal penghitungan pada kapitalis. Sebagai ilustrasi pencatatan sewa guna usaha yang diperlakukan sebagai kapitalis pada pihak penyewa, misalkan PT Gioni menyewa peralatan dari PT Jaya Sarana. Penentuan sewa guna usaha sebagai berikut. Masa sewa guna usaha selama 5 tahun dengan syarat tidak dapat dibatalkan. Sewa tiap tahun 20 juta dibayar di muka tiap tanggal 1 Januari. Sewa tahun pertama jatuh pada tanggal 1 Januari 2000. Biaya pelaksanaan selama masa sewa atau executory cost dibayar oleh penyewa. Tidak ada ketentuan yang menyebutkan adanya pengalihan hak milik dan hak bagi penyewa untuk membeli pada akhir masa sewa. Data lain sehubungan dengan transaksi leasing di atas adalah sebagai berikut. Harga pasar wajar peralatan yang disewa sebesar 82 juta, usia ekonomis peralatan yang bersangkutan selama 5 tahun. PT Jaya Sarana memperhitungkan bunga 122% setahun. PT Gioni menyusutkan aktiva tetap dengan metode garis lurus. Untuk menentukan nilai sewa guna usaha, harus dihitung dulu nilai tunai untuk tingkat bunga 12%, masa sewa 5 tahun dengan pembayaran di muka yaitu 4,03733. Dengan demikian, nilai tunai sewa terendah dari data contoh di atas adalah 4,03733 dikali 20 juta sama dengan 80.746.600. Jumlah tersebut lebih besar dibanding dengan 90% dikali 82 juta. Harga pasar wajar aktiva yang bersangkutan. Hasil perhitungan di atas dijadikan dasar untuk memberlakukan sewa guna usaha pada contoh di atas sebagai kapitalis. Dengan demikian, nilai 80.746.600 jumlah ini dicatat debit pada akun peralatan sewa dari list modal. Selanjutnya, setiap akhir periode disusutkan atau didepresiasi dengan metode garis lurus. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa leasing adalah segala kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal yang penggunaannya diserahkan pada suatu perusahaan melalui pembayaran secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Terdapat 5 jenis leasing, yaitu capital lease, operating lease, sales type lease, leverage lease, dan cross-border lease. Leasing berfungsi menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah. Leasing memberikan pinjaman dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Selain itu, leasing juga bertujuan untuk memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.